Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami melalui video. Adapun materi yang kami jelaskan yaitu antibiotik, antiseptik, dan disinfektan. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian antibiotik, klasifikasi antibiotik, mekanisme kerja, pengertian antiseptik dan desinfektan, klasifikasi zat biokidal, perbedaan antiseptik dan desinfektan, dan mekanisme kerja. Pengertian antibiotik. Antibiotik adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman, sedangkan toksisitasnya bagi manusia relatif kecil. Klasifikasi antibiotik berdasarkan mekanisme kerja antibiotik. 1. Antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel bakteri. Antibiotik ini menghambat sintesis dinding sel terutama dengan mengganggu sintesis peptidoglikan. Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah beta-laktam, penisilin, polipeptida, sefalosporin, ampicillin, dan oksasilin. 2. Antibiotik yang menghambat transkripsi dan replikasi. Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah quinolone, rifampicin, actinomycin D, nalidixiacid, lincosamides, dan metronidazole. Yang ketiga, antibiotik yang menghambat sintesis protein. Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah macrolide, aminoglycoside, tetrasilin, chloramphenicol, kanamycin, oksitetrasilin. Yang keempat, antibiotik yang menghambat fungsi membran sel, contohnya antara lain lunemicin dan valinomicin. Yang kelima, antibiotik yang menghambat bersifat antimetabolit. Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah sulfa atau sulfonamid, trimethoprim, azacerin. Mekanisme kerja antibiotik secara molekuler. Yang pertama, penghambatan pada sintesis dinding sel. Sintesis dinding sel yang berupa sintesis peptidoglikan yang menjadi unsur dinding sel bakteri. Proses ini diawali dari subunit dinding yang dibawa melintasi membran sitoplasma dan akhirnya dimasukkan dalam molekul peptidoglikan yang sedang berkembang. Yang kedua, penghambatan pada fungsi membran sitoplasma. Membran sitoplasma berfungsi sebagai barrier untuk air, ion, nutrisi, dan sistem transport aktif dan mengontrol komposisi internal sel. Ketika fungsi integritas membran sel dirusak, maka makromolekul dan ion akan keluar dari sel. Kemudian sel rusak dan mati. Yang ketiga, penghambatan sintesis protein. Menghambat proses translasi mRNA ke protein. Proses translasi tersebut terjadi pada ribosom, baik pada subunit 30S maupun subunit 50S. Kedua titik tersebut yang menjadi target kerja dari antibiotika. Yang keempat, penghambatan sintesis asam nukleat. Proses ini dapat dibagi dalam beberapa tingkatan, yaitu penghambatan sintesis prekursor untuk asam nukleat yaitu folat, contohnya sulfonamides dan trimethoprim. Yang kedua, penghambatan aktivitas DNA. Contohnya quinolones yaitu nalidixic acid, ciprofloxacin, lefloxacin, gati atau maxifloxacin. Yang ketiga, penghambatan RNA polimerase, contohnya rimaficin. Yang keempat, menginterferensi replikasi DNA, contohnya metronidazole. Pengertian antiseptik dan disinfektan. Antiseptik adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan yang hidup seperti pada permukaan kulit dan membran mukosa untuk mengurangi kemungkinan infeksi, sepsis, atau pembusukan. Disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme, misalnya pada bakteri,
virus, dan jamur kecuali spora bakteri pada permukaan benda mati seperti furniture, ruangan, lantai, dan lain-lain. Klasifikasi biosidal. Klasifikasi biosidal dipecah menjadi 22 jenis produk, yaitu kategori aplikasi, dengan beberapa yang terdiri dari beberapa subkelompok. Kelompok utama 1. Disinfektan dan produk biosidal umum. Jenis produk pertama, produk biosidal kebersihan manusia. Jenis produk kedua, disinfektan area pribadi dan area kesehatan masyarakat dan produk biosidal lainnya. Jenis produk ketiga, produk biosidal kebersihan hewan. Jenis produk keempat, disinfektan area makanan dan pakan. Jenis produk kelima, disinfektan air minum. Kelompok utama 2, pengawet. Jenis produk keenam, pengawet dalam kaleng. Jenis produk ketujuh, pengawet film. Jenis produk ke-8, pengawet kayu. Jenis produk ke-9, pengawet serat, kulit, karet, dan bahan terpolimerisasi. Jenis produk ke-10, pengawet batu. Jenis produk ke-11, pengawet untuk sistem pemrosesan dan pendingin cairan. Jenis produk 12, Slimicides. Jenis produk 13, pengawet cairan pengerjaan logam. Kelompok utama 3, pengendalian hama. Jenis produk 14, rodentisida. Jenis produk 15, avicides. Jenis produk 16, molluscicida. Jenis produk 17, pesticides. Jenis produk 18, insektisida, akarisida, dan produk untuk mengendalikan arthropoda lain. Jenis produk 19, penolak dan atraktan. Jenis produk 20, pengendalian vertebrata lainnya. Kelompok utama 4, produk biosidal lainnya. Jenis produk 21, produk antifouling. Jenis produk 22, cairan pembalseman dan ahli taksidermis. Baik, selanjutnya perbedaan antiseptik dan disinfektan. Antiseptik adalah bahan pembunuh bakteri dan virus yang digunakan di tubuh. Sementara itu, disinfektan digunakan di permukaan benda seperti meja, gagang pintu, dan lain-lain. Baik antiseptik maupun disinfektan mengandung bahan yang bernama biosida. Mekanisme kerja. A. Mekanisme kerja disinfektan terbagi menjadi 3 bagian. 1. Garam logam berat. Garam dari beberapa logam berat seperti air raksa dan perak dalam jumlah yang kecil saja dapat menumbuhkan bakteri. Daya mana disebut oligodinamik. Bekerja dengan cara mengendapkan protein pada bakteri dan oksidasi golongan sulfitril. 2. Zat pewarna. Bersifat sebagai bakterisid. Bekerja dengan cara berinteraksi dengan asam nukleat dari bakteri. Beberapa macam zat warna dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Pada umumnya, bakteri gram positif lebih peka terhadap pengaruh zat warna daripada gram negatif. Hijau berlian, hijau malakit, fuksin basah, kristal ungu sering dicampurkan kepada medium untuk mencegah pertumbuhan bakteri gram positif. Kristal ungu juga dipakai untuk mendesinfeksikan luka-luka pada kulit. Dalam penggunaan zat warna perlu diperhatikan supaya warna tidak sampai ke napas. 3. Klor senyawa klorin. Klor senyawa klorin yang paling aktif adalah asam hipoklorit. Mekanisme kerjanya adalah menghambat oksidasi glukosa dalam sel mikroorganisme dengan cara menghambat enzim-enzim yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat. Kelebihan dari disinfektan ini adalah mudah. B. Mekanisme kerja antiseptik. Mekanisme kerja antiseptik antara lain merusak lemak pada membran sel, bakteri, atau dengan cara menghambat salah satu kerja enzim pada bakteri yang berperan dalam biosintesis asam lemak. Menurut Siswandao dan Sukarjo, mekanisme kerja antiseptik antara lain
penginaktifan enzim denaturasi protein, mengubah penstabilan membran, interaksi ke dalam deoksiribonukleat acid atau DNA, dan membentuk kelat. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.